Jam 6:09 kita diberangkatkan dari Inspired 27 di daerah Soekarno-Hatta, Malang, teman-teman. Jadi di tiket itu sebenarnya keberangkatannya itu jam 6:15. Tapi ini lebih cepat 6 menit ya. Kita diberangkatkan dari Inspired 27 Kota Malang. Setelah ini mungkin bus ini akan langsung masuk ke garasi yang ada di Singosari. Jadi rute penjemputan pertama dari bus 27 Trans ini yang pertama berada di Terminal Arjosari, kemudian menuju ke Inspired 27 di Suhat, dan yang terakhir itu menuju ke garasinya yang berada di Singosari, teman-teman. Jadi buat kalian ketika udah telat atau kesiangan, itu langsung aja menuju ke garasinya yang ada di Jalan Raya Singosari nomor 3, Karangjati, Adimulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, teman-teman. Dan ini seatnya dari Rimba Kencana, dan udah ada double leg rest-nya, teman-teman. Dan cuaca pagi hari ini tuh terpantau sangat cerah ya. Jadi ini asik banget nih buat ngonten pagi hari, naik double decker dengan kursi paling depan, view pemandangan kota Malang dan sekitarnya ini. Apalagi nanti kita bakal lihat view Gunung Arjuna ya, Gunung Kawi, dan sepanjang jalan tol Trans Jawa itu banyak banget view-view gunung. Jadi asik banget sih. Dan ini kita udah sampai di pasar, teman-teman. Ada yang tahu nggak ini nama pasarnya apa? Ini aku kalau setiap dari Malang tuh kalau pagi di sini tuh rame banget ini. Next, kita coba keliling kota Malang deh ya. Dan sebelah kanan kita ini ada garasi dari City Trans ya. Itu udah standby, ada 4 bis tadi ya. Dan City Trans ini belum pernah aku cobain ya. Mungkin bisa tulis di kolom komentar teman-teman kalau kalian pengen aku konten naik bus City Trans yang kemana, coba. Dan for your information aja teman-teman ya, ini sebelumnya angkatan pagi EP1 ini tuh diisi line-nya dari Gaia dan Freya. Sekarang udah digantikan dengan Philly dan V, teman-teman. Jadi ini armadanya itu tektokan double decker dari barat ataupun dari timur itu double decker. Kemudian di support sekarang juga ada 1 unit eksekutif kelas ya, yang single deck. Nah ini ya udah standby di garasi dari 27 Trans yang berada di Jalan Singosari nomor 3 Adimulyo, teman-teman. Tuh, wih, keren ya. Dan kita masuk ke dalam garasinya 27 Trans ini. Di dalamnya wah, ramai banget bisnya, teman-teman. Itu ada double decker pertama 27 Trans yaitu Odin, ada Tir, dan ada angkatan-angkatan pariwisata dari 27 Trans ini, teman-teman. Jadi ini ada yang mau masuk, ini si Besla ya. Ini angkatan dari Bandung Malang ini ya, double decker angkatan sore atau malam ya, teman-teman. Ini baru mau masuk ke garasi ya. Jadi setelah nganterin penumpang, dia langsung masuk ke dalam garasi untuk biasa cek-cek, kemudian cleaning ya, untuk diberangkatkan lagi nanti malam ya, atau nanti sore kayak gitu. Semuanya unit di sini tuh pakai Volvo B11R 450 horsepower dengan tuning dari ASN Performance, teman-teman. Jadi PO27 Trans ini tuh udah bekerja sama ya dengan ASN Pro. Jadi untuk tarikan bisnya tuh udah nggak standar ya. Jadi makanya kenapa bus 27 Trans itu salah satu angkatan pagi paling cepat dari Malang menuju ke Jabodetabek, teman-teman. Dan ini sekarang kita akan diberangkatkan kurang lebih sekarang pukul 6:42. Belum ada jam 7 pagi. Ini udah terlihat cuacanya sangat cerah sekali ya di Malang ini, teman-teman. Semoga perjalanan kita lancar dan tidak ada hambatan ya. Karena terakhir aku ngeliat kemarin waktu aku ke Malang naik POM Trans itu ngelihat 1 unit dari PO27 Trans itu mengalami crash, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan segera dipulihkan armadanya kembali ke seperti sedia kala ya. Amin. Dan semoga perjalanan kita kali ini lancar dan tidak ada hambatan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin, teman-teman. Ketemu Agra Mas double decker. Wih.
Dan ini view paling aku suka ketika aku ngetrip pagi hari dari kota Malang, teman-teman. View-nya lihat nih. Wah, subhanallah banget ya. Ini gila sih. Aku pernah ngeliat gerbang tol yang paling indah tuh salah satunya di Salatiga ya, dengan view Gunung Merbabu dan Merapi. Dan di sini dengan pegunungan-pegunungan yang ada di Malang, teman-teman. Gerbang tol Lawang, gerbang tol Singosari ya. Itu salah satu gerbang tol paling indah juga yang ada di Jawa Timur ya menurut aku. Menurut kalian gimana? Dan satu yang aku rasain perubahan besar yang paling kerasa deh dari PO27 Trans ini, dia sekarang di dalam bisnya itu berani memutar musik ya, atau musik lagu yang dimana membawa mood ya, mood penumpang itu jauh lebih enak, lebih santai kayak gitu ya, calm kayak gitu. Ini menurut aku hal remeh ya, tapi menurut aku ini oke banget sih. Jadi bisa meningkatkan teman-teman yang naik bis ini itu lebih santai kayak gitu. Nggak cuman musik dangdut atau koplo kayak gitu ya, yang dimana mungkin sebagian besar orang tahu tapi nggak terlalu suka kayak gitu, teman-teman. Kalau aku sih nggak ada masalah ya mau musik dangdut, koplo, campur sari ataupun yang kayak gini kayak gitu. Tapi dengan musik kayak gini tuh lebih enak aja, lebih enjoy gitu menikmatin perjalanannya, teman-teman. Kayak gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Lebih suka musik campur sari, DJ gitu, atau musik country seperti ini ya? Ketemu Scania K410 double decker dari Rosalia Indah, teman-teman. Ini salah satu angkatan pagi double decker dari PO Rosalia Indah ya. Ini bis baru, teman-teman ya. Belum lama kok kayak ini. Dan salah satu keunggulan seat paling depan ini dari PO27 Trans Double Decker itu longgar banget, teman-teman. Lihat deh, masih banyak banget space ya. Dan itu barang-barang aku taruh depan semua ya. Tuh lihat no, itu ada cup holdernya juga. Dan untuk kita leg restnya ada double ya. Ada leg rest dan footrest. Kemudian reclining seatnya di sebelah kanan. Dan ada colokan USB maupun colokan konvensional ya untuk charging HP kita ya, bukan untuk cas lainnya. Ada CCTV juga, lower AC di atas ada 2 ya. Jadi kalian gak usah bingung gak dapat tempat naruh barang. Di depan kalian ini udah cukup longgar, aman banget buat naruh barang-barang kalian ya. Wih, ada double decker Sinarjaya. Aduh, kemarin aku mau nyobain itu, teman-teman, tapi ternyata gak kedapetan tiketnya. Belum fix kayaknya sih lainnya. Ntar kalau udah fix kita cobain ya. Dan kita ketemu ini kok liverynya mirip 27 Trans ya. Ini apa ini? Oh, ternyata satu PT, teman-teman. SMS tulisannya di situ ya, PO SMS. Tapi liverynya sama ya, kayak 27 Trans. PT-nya sama. Wih, ketemu Harapan Jaya yang UHD SpongeBob, yang bis tanpa spion pertama kali ya. Dan ini kita langsung menuju ke tempat penjemputan penumpang yang ada di Sidoarjo, teman-teman. Dan untuk ngomongin tiketnya, ini tiketnya aku beli seharga Rp400.000 untuk kelas eksekutif double leg rest ini ya, eksekutif kelas double decker yang ada di dek atas. Dan di bawah ini juga ada kelas sleeper, kemudian ada kelas super eksekutif, teman-teman.
Untuk kelas super eksekutif dan eksekutif kelasnya ini bedanya cuma 10.000 aja teman-teman. Aku pilih di atas karena view-nya lebih enak ya. Itu udah jelas gitu ya. Kemudian untuk fasilitasnya kurang lebih mirip saja sih teman-teman. Dan buat kalian yang pengen pesan tiketnya itu gampang banget. Aku udah pernah bikin tutorialnya cara pesan tiket 27 Trans via aplikasinya. Jadi situ aku udah jelasin secara gamblang cara pesan tiketnya, nukerinnya ya. Jadi kalian ikutin aja videonya, jadi udah gampang banget ya. Dan ini kita sudah tiba di gerbang tol Kejapanan teman-teman. Biasanya sih bis ini tuh masuk ke Sidoarjo, kemudian masuk ke Madaeng, kemudian terminal Purabaya Bungurasi untuk penjemputan. Cuma sekarang aku kurang tahu ini kira-kira nanti bakal masuk ke tempat-tempat itu atau tidak. Dan kita udah tiba di gerbang tol Sidoarjo. Jadi untuk penjemputan selanjutnya kita berada di Sidoarjo teman-teman. Kira-kira ini ada agen busnya di mana ya? Wih, ini alun-alun kota Sidoarjo teman-teman. Ada patungnya Surabaya, kemudian ada patung dari Garuda. Wih, cakep banget ya. Kemarin tuh lagi viral tuh soal tugu-tugu ya. Ada tugu biawak ya, ada tugu gajah. Kalian kira-kira suka tugu yang mana tuh? Jadi itu kita tadi habis naikin paket, ternyata ada yang titipin paket ke PO 27 Trans ini. Ya lebih worth it sih kalau menurut aku ya. Karena pasti sampai gitu ya. Ngirim dari Jawa Timur pun pagi sore udah nyampe gitu ke Jabodetabek. Daripada pakai kurir ataupun ekspedisi yang konvensional ya. Cuman untuk tarifnya aku belum tahu nih. Kira-kira kalian ada yang udah pernah kirim paket atau kirim barang pakai bis nggak teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar coba. Kalau motor aku tahu biayanya, tapi kalau paket yang kartonan kayak gitu aku belum tahu deh. Dan akhirnya kita tiba di agen 27 Trans yang berada di Surabaya teman-teman. Ini di daerah Siwalan Kerto di kota Surabaya. Ada yang daerah Siwalan Kerto ini nggak? Ini sih kalau aku buka Google Map di situ ya. Ini ada Artemis tandem kita ya pada pagi hari ini dengan kelas eksekutif pagi single deck. Dan ini aku malah masuk ke rest area kilometer 726. Nggak tahu deh ini mau ngisi solar apa mau naikin paket lagi. Untuk servis makan dari PO 27 Trans Angkatan Pagi ini, khususnya yang berangkat dari arah timur atau daerah Malang itu berada di rumah makan Duta 3 Ngawi. Dan itu menunya juga enak-enak. Jadi aku suka banget sih kalau naik 27 Trans tuh servis makannya di rumah makan Duta. Kalian bisa pesen rawon ataupun bakso, ada gulai juga. Itu menunya enak-enak sih teman-teman. Jadi menurut aku sih rumah makan worth it ya, paling enak sih. Sejauh ini aku ngetrip bis ya. Ya baru selesai ngomongin makan, ini langsung exit di Ngawi kita. Jadi kita akan melakukan servis makan di rumah makan Duta 3.
Dan aku nggak dapet tiket fisiknya karena aku telat reservasi teman-teman. Tapi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian telat ataupun gak dapet tiket fisiknya, itu kalian bisa kasihkan saja pemesanan tiket kalian yang dari aplikasi ya. Di situ kan ada barcode-nya. Nanti dari pihak ruang makan sudah paham dan mengetahui ya. Jadi tetap kalian dapat makan kok, nggak usah khawatir. Dan setelah exit dari gerbang tol Ngawi, langsung memasuki terminal Ngawi ini ya, untuk melakukan putar balik sih intinya. Karena rata-rata tuh bis yang masuk ke daerah Jawa Timur ataupun melintasi Ngawi diwajibkan untuk putar balik di terminal Ngawi ini teman-teman. Menurut kalian kenapa coba? Aku pengen tahu sih pendapat kalian. Mungkin buat teman-teman yang biasa ngetrip ataupun biasa naik bis, menurut kalian kenapa sih kok harus muter di sini kayak gitu? Padahal kan bisa muter di tempat lain kayak gitu. Atau enggak langsung belok aja gitu. Sedangkan rumah makannya kan tadi kita udah melintasi ya kayak gitu. Di sini tuh salah satu terminal tipe A yang berada di Kota Ngawi teman-teman. Dan kita setelah putar balik langsung masuki rumah makan Duta 3. Wih, selamat makan ya. Ini aku udah lapar sih. Wah, enak sih ini, belum sarapan ya. Naik 27 Trans, makannya juga nggak kesiangan ya. Kemarin naik M Trans malah nggak dapat makan aku malam-malam teman-teman. Ternyata emang se-ekspres itu ya. Keberangkatan paling malam itu ternyata pasti ekspres ya. Nggak dapat servis makan jadinya kita. Tapi dapat king chicken aja sih. Nggak tahu nih kalau 27 Trans kan katanya ada kelas paling malam ya. Kayak gitu. Dan ternyata rawonnya udah habis teman-teman. Aku pesan gulai saja ya. Wih, ini enak banget sih. Aromanya tuh udah sedap banget. Gak berselang lama ternyata ada City Trans juga nih yang dari Malang melakukan servis makan di rumah makan Duta 3 Ngawi ini teman-teman. Namun untuk City Trans itu ruangannya terpisah ya. Ada ruangan khusus dia. Tidak campur seperti kita kayak gini di luar teman-teman. Dan ini gulainya udah ada. Wih, selamat makan. Kenyang kalau mau makan apa? Ya, Sama apa? sama gulai kambing. Gulai kambing. Ya.